Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk kuliah pada sesi kita kali ini di Services Marketing Practices atau Praktikum Pemasaran Jasa. Kita di sini akan bahas lebih lanjut tentang customer perception ya. Jadi tentang persepsi dari seorang customer. Kenapa itu jadi penting? Sebenarnya hubungannya erat banget dengan beberapa sesi kita yang sebelumnya, yaitu yang kita membahas tentang perceived service, kemudian sama expected service ya. Jadi kita ngomong tentang something yang dipersepsikan, dipersif, jadi diterima dan kemudian informasi atas service tersebut diolah oleh seorang customer ya. Jadinya nanti akan ada feedback dari dia, dia akan mengatakan puas nggak puas atau mungkin dia punya judgement atau penilaian tertentu terkait dengan hasil yang dia peroleh atau dia dapatkan dari sebuah service gitu ya. Oke, seperti biasanya jangan lupa untuk melakukan presensi di OCW untuk mahasiswa UNS dan kalau ada pertanyaan silakan langsung di komen atau juga bisa langsung melalui grup WhatsApp ya. Oke, kita sekarang akan berbicara lebih lanjut tentang customer perception. Jadi persepsi seorang customer terhadap sebuah service gitu ya, terhadap sebuah jasa yang mereka peroleh gitu ya. Nah, kalau di sini secara definisi dari buku Services Marketingnya Zay Tumble ya, di sini dijelaskan bahwa definisinya adalah bagaimana seorang customer itu perceive atau menerima atau mendapatkan sebuah service dan kemudian dia mempersepsikannya ya. Jadi ada proses mengolah informasi di customer tersebut gitu ya. Jadi ada service yang dia dapatkan, kemudian dia olah informasi atas service tersebut menjadi assessment, menjadi penilaian tertentu ya. Jadi dia nilai seberapa baik atau seberapa buruk atau seberapa puas dia terhadap servisnya tersebut gitu ya. Jadi memang dari customer ini harus punya pengalaman dulu, harus menerima servisnya dulu baru dia bisa mendapatkan servisnya gitu ya. Ini berbeda halnya ketika kita ngomongin tentang expected service beberapa waktu yang lalu. Jadi expected service adalah standar dari seorang customer ketika dia pengen atau akan mendapatkan sebuah service ya. Jadi memang ini yang akan dibandingkan nanti. Expected-nya dia kayak gimana, kemudian perceive-nya kayak gimana. Jadi perceive-nya yang di customer inilah yang disebut persepsi ya, disebut customer perception. Jadi ini saya kira hal yang mudah banget ya. Dan sekali lagi ini connect banget, ada hubungannya banget dengan bahasan kita yang sebelumnya bahwa customer perception ini adalah penilaian mereka setelah mendapatkan servisnya ya, setelah mereka experience the service itself gitu. Jadi mereka akan melakukan assessment di sini. Oke, jadi di service perception ini juga customer perception itu kita akan nanti belajar lebih jauh lagi tentang beberapa istilah ya. Nah, di sini ada dua istilah yang biasanya itu dipakainya interchangeable ya. Jadi kadang suka kebolak-balik, kadang suka dipakai satu sama lain didefinisikan dengan definisi yang sama gitu. Padahal kalau di sini ada namanya service quality sama satisfaction gitu ya. Jadi yang namanya service quality itu pada konteks ini, pada konteks services marketing ini itu berbeda ya. Jadi services quality sama satisfaction itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau service quality sendiri itu kita lebih ngomongin tentang evaluasi dari seorang customer yang itu khusus ke beberapa hal saja. Di sini disebutkan beberapa hal itu yang pertama adalah reliability of the service, kemudian assurance gitu ya, kepastian, kemudian responsiveness, empathy dan tangibles gitu ya. Jadi lebih spesifik ke situ aja gitu. Apakah service ini berkualitas atau enggak? Ya 5 poin ini yang jadi tolok ukur gitu ya. Sedangkan kalau misalnya satisfaction itu lebih general lagi, bahwa kita nggak bisa cuman dengan bersandar kepada 5 hal tadi, dengan menggunakan 5 tolok ukur tadi itu kita sudah bisa bilang puas atau nggak puas. Itu belum bisa karena ada beberapa faktor lain yang lebih luas lagi dari sekedar kualitas servisnya itu sendiri yang bisa melatar belakangi seseorang untuk ngerasa puas atau nggak puas gitu ya. Jadi makanya di sini sebutin bahwa satisfaction is more inclusive. It is influenced by perception of service quality gitu ya. Jadi persepsi dari service quality-nya iya, itu adalah salah satu elemen yang di atas tuh ya. Itu adalah salah satu elemennya. Kemudian produk quality-nya, jadi produknya sendiri kayak gimana, tangibles-nya gitu ya. Kemudian harganya juga seberapa
mahal atau seberapa murah ketika itu dibandingkan dengan servis yang didapatkan. Kemudian juga ada beberapa hal faktor-faktor lain seperti situational factors atau personal factors yang berpengaruh terhadap tingkat kepuasan seseorang gitu ya. Jadi di sini bisa kita tangkap bahwa yang namanya satisfaction itu juga sifatnya sama ya dengan ekspektasi customer yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi satisfaction ini pun sifatnya dinamis gitu ya. Jadi kita bisa ngerasa puas dalam pelayanan suatu service tertentu dari sebuah provider tertentu, tapi pada titik tertentu kita akan ngerasa nggak puas karena ada faktor-faktor lain yang memang mempengaruhi gitu ya. Jadi konteksnya seperti ini ya. Contohnya kalau di sini, kalau service quality itu kan seberapa reliable gitu kan, seberapa assurance, respons seberapa bagus sebuah respons dari sebuah provider, kemudian empathy yang mereka berikan, kemudian juga tangibles-nya seperti apa. Kalau semua itu sudah diberikan dengan baik, kita udah perceive hal-hal yang 5 poin ini tadi dengan baik, belum berarti bahwa kita di titik tertentu akan ngerasa kita udah ngerasa satisfied gitu ya. Kita kan udah ngerasa puas dengan service ini. Oke, ini semuanya udah bagus, quality-nya udah bagus, cuman aku udah puas. Nggak semudah itu gitu, karena memang akan ada faktor yang lain seperti tadi saya sebutin. Seperti contohnya faktor personal gitu ya. Faktor personal atau mungkin faktor situational ya. Jadi di situasi tertentu bisa jadi kita nggak puas terhadap service tertentu. Oke, kemudian kita lanjutkan ke customer satisfaction, lebih spesifik lagi ya. Kalau tadi kita bandingin antara service quality-nya dengan satisfaction, menunjukkan bahwa keduanya itu something yang berbeda gitu ya. Dua hal yang berbeda. Nah, kita sekarang lebih dalam kepada satisfaction. Tadi disebutin bahwa satisfaction itu lebih general gitu ya. Lebih general bahwa di dalamnya masih ada beberapa faktor lagi selain service quality yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya satisfaction rate-nya ya, level of satisfaction-nya. Nah, di sini satisfaction itu didefinisikan sebagai pemenuhan ekspektasi, pemenuhan keinginan dari seorang customer gitu ya. Seberapa seorang customer itu ngerasa bahwa ekspektasinya itu udah terpenuhi dengan baik gitu ya. Seberapa dia bisa ngerasa bahwa oke, service ini emang udah lebih dari yang aku harapkan kayak gitu konteksnya. Jadi di sini disebutkan lagi, it is a judgment that a product or service feature or the product or service itself gitu ya provides a pleasurable level gitu ya. Jadi sampai di level yang menyenangkan buat seorang customer gitu ya. Jadi orang yang dibilang satisfied itu adalah orang yang harusnya memang seneng gitu ya. Jadi emang dia seneng dengan customer yang ngerasa pas, ngerasa puas, itu mereka yang disebut dengan orang-orang yang satisfied ini. Dan sekali lagi, ini erat kaitannya dengan yang udah bahas kita di beberapa pertemuan yang lalu tentang ekspektasi seorang customer ya. Jadi ekspektasi seorang customer juga menentukan tinggi rendahnya satisfaction-nya. Menentukannya di mana? Di standarnya. Jadi standar seorang customer menentukan dia bakal puas atau nggak puas itu tergantung dari ekspektasinya dia gitu ya. Bisa jadi sebuah service udah keren banget, udah bagus banget, tapi bagi seorang tertentu mungkin itu dirasa masih nggak cocok, masih kurang, nggak seperti yang dia pengen gitu ya. Akhirnya dia nggak puas gitu. Jadi ini memang personal banget. Jadi tiap customer bisa perceive-nya berbeda dan satisfaction levelnya pun juga bisa berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini ya, bisa lihat di customer perception and satisfaction ini di diagram ini. Jadi kalau misalnya di gambar ini itu yang pertama adalah customer satisfaction ya. Kalau kita ngomong customer satisfaction itu memang erat kaitannya nanti dengan loyalitas customer ya. Customer yang memiliki tingkat kepuasan tinggi akan sangat mungkin untuk kembali membeli produk kita atau service kita gitu ya. Itu akan sangat mungkin. Akhirnya mereka akan sangat mungkin juga untuk menjadi customer-customer yang loyal, yang akan selalu balik ke tempat kita ketika mereka butuh service yang kita sediakan gitu ya. Jadi mereka nggak gampang lari ke kompetitor gitu ya. Jadi itu yang lebih utama. Nanti kita akan ngomong tentang customer satisfaction dan loyalty lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya.
Kemudian sekarang yang jadi pertanyaan adalah apa aja sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi customer satisfaction gitu ya. Tadi kan di awal disebutin bahwa salah satu faktornya memang adalah service quality ya. Tapi juga ada beberapa faktor yang lain yang berpengaruh terhadap customer satisfaction. Nah, itu apa aja? Di sini bisa kita lihat bahwa terdapat beberapa faktor yang lain ya. Di sini yang paling jelas adalah service quality yang emang di-highlight pakai warna orange ya. Karena ini yang akan kita bahas, service quality di sesi ini. Kemudian juga ada beberapa yang warna gray itu adalah faktor-faktor lain yang berpengaruh juga terhadap kepuasan seorang customer gitu ya. Jadi di sini customer satisfaction dipengaruhi juga oleh situational factors ya. Seperti tadi saya sebutin bahwa di situasi tertentu bisa jadi seorang nggak puas terhadap suatu layanan gitu ya. Ini erat hubungannya sama ekspektasi yang pernah kita bahas ya. Jadi ekspektasi sebagai contohnya ekspektasi seseorang misalnya terhadap sebuah layanan di situasi tertentu, misalnya di situasi tertentu dia sedang ngejar pesawat gitu ya, dia sedang buru-buru banget, maka ekspektasi dia terhadap angkutan umum yang akan dia naikin, entah itu taksi atau yang lain sebagainya, ekspektasi dia adalah yang paling utama adalah cepatnya gitu ya. Nyaman dan lain-lain bisa jadi bukan ekspektasi dia yang utama gitu ya. Nah, kalau misalnya ini tadi tidak bisa dideliver oleh provider dengan baik, maka bisa jadi dia nggak satisfied gitu ya. Let's say sebenarnya mobilnya bagus gitu ya, secara tangible, secara service quality mobilnya bagus, pelayanannya dari drivernya bagus banget, kemudian segala service yang lain udah bagus banget gitu ya. Cuman secara situasi sebenarnya yang dia butuhkan adalah kecepatannya gitu ya. Sayangnya kecepatan ini nggak bisa dideliver um, oleh provider karena mungkin ada batasan-batasan tertentu, misalnya emang jalan lagi macet atau mungkin um, kecepatannya emang dibatasin untuk jalan-jalan tertentu gitu ya. Jadi dia ada kecepatan maksimumnya yang akhirnya memang bisa jadi dengan kecepatan itu dia sampai di airport tidak tepat pada waktunya. Jadinya pesawatnya terlambat, akhirnya si customer ini kecewa gitu ya. Kecewa dan nggak puas terhadap servisnya. Jadi itu bisa saja terjadi gitu ya karena situational factors gitu ya. Kemudian ada juga pengaruh dari personal factors gitu. Personal factors ini yang seperti apa? Nah, ini ketika di ekspektasi kemarin kita bahas itu yang hubungannya misalnya sama derive expectation ya. Derive expectation ini adalah ekspektasi yang sebenarnya dipengaruhi banget oleh orang-orang di sekitar kita. Contohnya keluarga gitu ya. Jadi misalnya kalau keluarga udah biasa menggunakan jasa tertentu atau provider tertentu dan mereka merasa bagus banget dan puas banget. Kemudian dengan cerita-cerita mereka kita juga akhirnya bisa menyimpulkan bahwa oke, kalau aku pakai provider A ini, nanti aku akan dapat kepuasan yang sama dengan keluargaku dapetin gitu ya. Jadi dia ekspektasinya udah kebentuk dari cerita-cerita yang dia dengar gitu ya. Nah, ini juga bisa terjadi gitu. Bisa jadi kalau misalnya itu emang provider bisa nutup gap itu ya, artinya provider bisa menyediakan jasa yang memang sesuai dengan ekspektasinya, maka di situ customer akan merasa puas dan sebaliknya. Kemudian ada yang berikutnya juga product quality, seberapa bagus produknya itu sendiri ya. Jadi kalau ini emang kita ngomong produk, jadi kan di sini memang produk, ada service quality. Product quality ini ada faktor-faktornya tersendiri, cuman karena kita di sini membahas tentang service marketing, ini akan kita lewatin. Kemudian yang terakhir adalah harga ya. Harga ini sama, harga ini sebenarnya pengaruhnya juga ke ekspektasi juga gitu kan. Dengan harga yang mahal, orang biasanya akan berekspektasi bahwa dia akan dapat service yang lebih baik daripada yang lain gitu ya. Nggak cuma di service sebenarnya, di harga pun seperti itu. Mungkin secara psikologis, makanya kenapa barang-barang mewah itu kadang harganya mahal banget, walaupun sebenarnya secara HPP, secara material juga nggak terlalu jauh dengan barang-barang yang standar yang lain. Ya di sini karena memang dia ngebentuk beberapa ekspektasi sebagai dari customer, entah itu dari image-nya, entah itu dari kualitas dari produknya itu sendiri, itu jadi kebentuk ya karena harganya. Oke, jadi itu adalah faktor-faktor lain selain service quality yang bisa ngebentuk satisfaction gitu ya, yang bisa berpengaruh terhadap seberapa orang
puas terhadap suatu service gitu. Nah, yang terakhir kita bahas dan ini emang fokus kita pada sesi kita hari ini adalah service quality ya. Jadi tentang service quality. Service quality ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, beberapa faktor dan ini memang udah lama dipahami dan diteliti ya. Emang ini adalah beberapa faktor yang memang sudah uh, diaplikasikan di berbagai jenis industri juga gitu ya, terutama industri jasa di sini. Yang pertama adalah reliability ya, seberapa reliable gitu, seberapa bisa diandalin. Kemudian responsiveness, assurance, empathy, tangibles gitu ya. Oke, kita akan bahas poin per poin ya dari service quality ini di slide berikutnya. Oke, jadi service quality ini sering juga disebut dengan serve qual ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti nemuin istilah tentang serve qual, itu yang dimaksud memang ini ya, service quality. Jadi service quality ini ada 5 ini, ada 5 poin yang menjadi ukuran baik atau enggaknya seberapa berkualitasnya sebuah service gitu ya. Yang pertama adalah reliability ya. Reliability itu mungkin bisa dikatakan lain bisa ngasih sesuai yang dijanjikan gitu ya. Bisa ngasih sesuai yang dijanjikan kepada customer ya. Kemudian di lain sisi juga bisa selalu diandalin gitu ya. Jadi bisa selalu diandalin kalau emang lagi dibutuhin. Saya pakai service ini akan bisa saya andalin gitu ya. Ini banyak contohnya seperti kalau misalnya di service di kendaraan bermotor gitu ya, atau mungkin asuransi gitu. Ada asuransi tertentu, brand asuransi tertentu yang dia itu ngasih service apa ya, worry free ya, service worry free 24 jam dimanapun gitu. Jadi kalau misalnya mobil kita rusak di tengah jalan, kalau kita pengguna asuransi tersebut, kita tinggal kontak ke customer care-nya gitu kan. Cuman cukup menyampaikan, aku lagi macet di sini, mobilku rusak segala macam. Nanti akan ada bengkel rekanan dia yang datang ke tempat kita gitu ya. Jadi bantu ngehandle kerusakan mobil kita di tempat gitu ya. Jadi itu memberikan apa ya? Memberikan value customer bahwa service ini tuh bisa diandalin gitu ya. Atau juga banyak service-service lain misalnya contohnya di tempat servis mobil Toyota gitu ya. Mereka ada Toyota home care atau mungkin istilahnya mobile care dan segala macam ya. Yang mereka emang datang ke tempatnya customer, bahkan kalau misalnya customer lagi mogok di jalan gitu. Nah, itu yang bisa jadi value yang positif bagi seorang customer. Yang kedua ada namanya responsiveness ya. Jadi responsif itu bahasa Indonesianya tanggap ya. Jadi seberapa tanggap gitu ya. Responsiveness itu seberapa tanggap, seberapa provider ini itu berniat atau berminat atau senang ngebantu customernya gitu ya. Jadi seberapa mereka perhatian terhadap customernya gitu. Jadi ini termasuk di poin responsiveness ya. Jadi termasuk kalau misalnya ada pertanyaan, mereka dengan bisa segera ngerespon ya, dengan segera jawab. Kemudian kalau misalnya ada komplain, ada problem gitu juga, mereka juga akan bisa segera nanggepin gitu. Karena nggak sedikit, kalau mungkin kalian juga pernah ngalamin, kalau beberapa service itu ketika misalnya kita udah komplain, kita nyampaikan aduan dan segala macem, balasan dari mereka mungkin lama gitu ya, atau mungkin kita susah, nelponnya mereka itu susah gitu. Atau mungkin prosesnya belibet gitu ya. Prosesnya itu kita udah laporan, masih nunggu segala macem, nunggu konfirmasi ini, konfirmasi itu, dan segala macamnya gitu. Padahal itu harusnya nggak perlu gitu ya. Akhirnya yang kayak gini, yang prosesnya belibet seperti tadi, ya otomatis nurunin service quality-nya ya. Yang berujung tadi tuh, yang berujung pada menurunnya satisfaction kita gitu ya. Jadi kalau service quality-nya jelek, kemungkinan juga di satisfaction-nya juga jelek gitu kan ya. Kemudian ada yang namanya berikutnya adalah assurance ya. Assurance ini jadi bisa memberikan kepastian bagi seorang customer gitu ya. Jadi customer itu bisa selalu percaya dengan brand kita atau dengan service kita as a brand juga ya. Jadi mereka selalu bisa percaya, mereka selalu bisa ngerasa pede dengan
adanya service dari kita gitu ya. Ini yang assurance gitu. Ini memang agak rancu kalau misalnya kita ngomonginnya tadi dibandingin dengan reliability ya. Jadi reliability itu seberapa dia bisa diandalin sih sebenarnya. Seberapa kalau misalnya kita ada masalah atau membutuhkan solusi atau membutuhkan service dari sebuah provider, kita bisa dapat solusi itu, dapat service itu dengan segera gitu ya. Kalau assurance ini lebih seberapa kita dipercayanya ya, seberapa kita bisa mengomunikasikan juga bahwa service kita memang service-service yang trusted gitu ya, yang terpercaya sehingga konsumen ketika berhubungan dengan service kita itu juga ngerasanya mereka punya trust ke kita. Kemudian yang berikutnya adalah empathy ya. Empathy itu kita kayak ngelihat customer ini itu sebagai memang memanusiakan mereka ya. Memang menghormati mereka, kita tahu concernnya mereka, kita perhatian kepada mereka gitu ya. Jadi itu yang jadi poin di sini gitu ya. Jadi berbeda dengan responsiveness. Responsiveness itu kan responding ya. Responding itu tindakan tindakan apa ya, feedback dari kita. Sedangkan kalau misalnya empathy ini emang itu attitude kita ya, attitude kita untuk bisa empathy gitu. Jadi sikap kita bahwa kita itu emang selalu bisa peduli sama mereka gitu ya, bisa peduli apa sih sebenarnya concern dari customer ini gitu ya. Atau mungkin beberapa customer membutuhkan solusi yang apa namanya, yang customize, yang emang butuh untuk dia sendiri itu kayak gimana, dan kita punya willingness buat ngasih service itu gitu ya. Kalau emang harus customize ya oke, kita harus buat ini customize, gimana caranya biar customer ini puas gitu ya. Nah itu contohnya. Ini yang sering kayak gitu adalah di hotel ya, apalagi kalau misalnya hotel-hotel yang mewah ya. Kalau hotel yang budget saya kira jarang ya untuk bisa ngasih service yang seperti itu. Karena kembali lagi ke ekspektasi tadi ya, bisa jadi memang itu bukan jadi ekspektasinya customer gitu ya untuk diperlakukan seperti itu kalau misalnya di hotel budget. Oke, kita lanjut dengan tangibles ya. Jadi tangibles itu hubungannya dengan sesuatu yang fisikal ya, yang kita dapat melihat wujudnya ya. Dan biasanya ini emang jadi representasi dari sebuah service ya. Jadi emang service, terutama service yang kelas menengah ke atas, biasanya mereka emang menyediakan tangibles yang baik gitu, yang emang baik banget atau yang premium gitu ya. Jadi kita sebenarnya udah bisa ngelihat service-nya secara keseluruhan itu dari tangibles yang kita bisa rasain ya, bisa dapetin gitu ya. Jadi itu juga bisa, dan ini juga pernah kita bahas di ekspektasi ya, bahwa tangibles ini juga bisa ngebentuk ekspektasi seseorang terhadap service-nya gitu ya, terhadap service yang akan dia dapat gitu, terhadap layanannya sendiri kayak gimana. Jadi kalau misalnya dia udah ngelihat bangunan hotel, misalnya contoh bangunan hotelnya bagus gitu ya, maka dia kemungkinan besar akan punya ekspektasi bahwa pelayanannya juga akan sebagus bangunannya gitu. Pelayanannya akan premium banget gitu kalau misalnya bangunannya premium. Jadi itu contohnya. Kemudian ini adalah contoh kalau misalnya di beberapa tempat ya, di beberapa industri ini lebih tepatnya ada di sini car repair, kemudian airline, medical care ya. Jadi gimana kalau misalnya tiap orang ini punya penilaian, punya judgement terhadap service itu sendiri gitu ya. Mulai dari yang tadi ya, di 5 hal tadi kan, reliability, responsiveness, assurance, empathy, sama tangibles gitu ya. Ini saya pakai contohnya salah satu aja. Mungkin yang di airlines ya. Yang di airlines itu seperti misalnya yang pertama reliability ya, flights to promise destination, depart and arrive on schedule. Jadi ini udah biasa ya, artinya memang servisnya bisa diandalin gitu. Oke, kalau aku naik ini aku nggak akan telat ke tempat tujuanku gitu. Misalnya aku punya meeting atau aku punya event nanti di tempat tujuan jam sekian, kalau aku naik pesawat ini jam segini, ini kemungkinan besar 95% pasti akan nyampe tepat waktu dan nggak akan ada kendala. Di situ reliability gitu ya, itu contohnya. Kemudian gimana kalau responsiveness? Itu kalau misalnya dari sini contohnya adalah di maskapai tersebut bisa ngasih pelayanan yang cepat ya, yang cepat, sistemnya baik,
Kemudian dari baggage handling, kalau misalnya kita ada bagasi kita juga bisa diproses dengan cepat, dengan baik, nggak kebanyakan masalah, nggak repot, semuanya cepat clear gitu ya. Di situ responsiveness gitu kan. Atau misalnya kalau kita punya concern tertentu, kita punya masalah, mereka mau ngerespon itu dengan baik gitu ya. Contohnya kita di pesawat nggak biasa, kalau misalnya duduk nggak di jendela, sorry, nggak duduk di samping jendela gitu ya. Jadi contohnya kita orang yang lumayan picky dalam hal tempat duduk. Tapi pada waktu itu tempat duduk yang di samping jendela udah nggak ada. Tapi mereka coba ngusahain dengan cara gimana, nukar sama orang lain dan lain sebagainya. Itu termasuk di responsiveness. Itu hanya salah satu contoh. Kemudian assurance, trusted name, good safety record ini ya. Jadi memang mereka udah dikenal sebagai yang maskapai yang record kecelakaannya kecil banget gitu ya. Atau mungkin record keterlambatannya, catatan keterlambatannya kecil banget gitu. Jadi itu termasuk di situ. Jadi orang tuh percaya sama servisnya gitu kan. Akhirnya mereka mau pakai. Kemudian selanjutnya adalah understand special individual needs ya, anticipate customer needs. Di sini lebih ke individual yang emang mereka udah siapkan sebelumnya ya. Tadi seperti saya sebutin bahwa empathy dan responsiveness ini bedanya adalah kalau responsiveness itu emang lebih berupa feedback ya, feedback dari mereka ketika mereka dapetin sesuatu yang jadi keluhan kita atau mungkin informasi tertentu kita berikan buat mereka atau saran dan segala macam. Kemudian yang terakhir adalah tangibles, itu aircraft ticketing counters ya, jadi secara loketnya mereka juga bagus gitu atau mungkin paling bagus dari yang lain, nyaman. Kemudian baggage areanya juga bagus, uniform mereka juga menarik gitu ya. Mungkin kalau maskapai ini contohnya di Indonesia, maskapai yang seperti itu mungkin ya Garuda Indonesia ya, kalau yang dari lokal di Indonesia gitu, yang recordnya penerbangannya juga lumayan bagus, nggak banyak terlambat dan segala macem gitu ya. Nah ini jadi catatan tersendiri ya untuk service quality. Jadinya service quality untuk maskapai tersebut, let's say Garuda Indonesia, secara ekspektasi kita juga punya ekspektasi yang tinggi Garuda Indonesia karena harganya juga lebih mahal gitu kan ya. Kemudian kita juga di sisi lain kita merasa yakin bahwa value-value yang ada di sini itu bisa mereka penuhin dengan baik karena emang mereka udah biasa deliver service yang baik pula gitu ya. Service quality-nya udah baik gitu. Jadi itu kira-kira tentang service quality ya. Jadi nggak susah untuk dipahami. Kemudian berikutnya kita akan ngomong tentang service encounters ya. Service encounters itu apa sih gitu. Jadi service encounters ini sebenarnya ada di titik tengah ya, titik tengah antara tadi dari dulu kan kita ngomongin tentang expected service sama perceived service ya. Jadi kita ngomong dua hal tersebut gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan perceived service atau perception itu adalah kalau customer udah mengalami tadi saya sebutin ya. Jadi customer ini udah ngalamin servisnya, udah mendapatkan servisnya. Jadi mereka bisa nilai dari yang dia dapat gitu kan. Nah, proses ketika mereka mendapatkan servisnya itulah yang kita sebut dengan service encounters. Jadi akan ada beberapa spot, akan ada di beberapa titik di mana customer ini akan bersinggungan dengan service yang kita berikan gitu kan ya. Makanya di sini disebutnya dengan istilahnya service encounters ya. Di titik-titik mana aja mereka bersinggungan dengan service dan mereka dapat service itu sendiri. Jadi di service encounters inilah nanti bakal kelihatan gitu ya. Bakal kelihatan apakah promisesnya dari sebuah brand atau sebuah services itu bakal kebukti atau enggak. Jadi kalau di buku sini disebutnya sebagai moment of truth ya. Jadi ini adalah ajang pembuktian bagi sebuah brand untuk buktiin omongan mereka gitu kan. Untuk buktiin kalau misalnya mereka punya judgement mereka maskapai terbaik di dunia ataupun maskapai terbaik di Indonesia contohnya, ya mereka buktiin di service encounter ini nanti gitu ya. Jadi orang bakal ngerti, bakal ngerasain ketika service encounters ini, oke, di sini emang bagus sih gitu. Aku emang dapat servisnya bagus. Wah, aku dilayaninya nyaman banget ya dan segala macam. Yang akhirnya nanti mereka punya judgement. Judgementnya puas atau nggak puas.
Jadi kayak gitu ya. Jadi service encounter ini ada di tengah-tengah tadi ya. Ini adalah titik-titik di mana customer itu mendapatkan servisnya. Jadi mereka nanti akhirnya bisa buat penilaian. Kemudian di buku juga disebutin kalau ini istilahnya juga real time marketing ya. Real time marketing itu um, itu adalah titik di mana seseorang secara real time mereka akan punya uh, proses di dalam diri mereka untuk bisa buat judgment tentang service yang mereka dapatkan pada waktu itu gitu ya. Jadi ini kita sebutnya real time gitu. Jadi semakin baik, makanya disebutnya marketing di sini. Real time marketing artinya semakin baik service yang kita berikan pada waktu itu, semakin sesuai dengan ekspektasi customer, semakin mereka merasa puas, kemungkinan mereka juga akan bisa menjadi customer loyal kita atau bisa menceritakan experience mereka ke orang lain dengan word of mouth itu ya. Jadi dengan cara dari mulut ke mulut orang bisa tahu. Itulah kenapa disebut di sini sebagai real time marketing. Oke, jadi itu yang disebut dengan service encounters. Nah, service encounter sendiri ada beberapa ya? Ada beberapa di sini jenisnya dibagi jadi 3. Ada namanya remote encounters, kemudian teknologi mediated encounters, dan face-to-face encounters. Jadi ini sebenarnya kalau ditinjau dari langsung nggak langsungnya atau pakai nggak pakainya sebuah media untuk apa ya, untuk memberikan jasa tersebut gitu ya, untuk deliver servicesnya gitu. Nah ini kalau dari definisinya sih yang pertama dari remote encounters. Remote encounters itu adalah encounters yang dideliver tanpa adanya direct human contact ya, nggak ada kontak langsung antar manusia yang ada di situ. Artinya antara provider dengan customer gitu nggak ada kontak langsung gitu ya. Misalnya yang di sini adalah contoh kalau misalnya dari surat menyurat gitu ya. Jadi misalnya kalau beberapa waktu yang lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu, kayak misalnya kartu kredit gitu ya. Kartu kredit itu biasanya informasi tentang tagihan dan lain sebagainya itu dikirimnya menggunakan surat gitu ya, menggunakan surat ke alamat pemegang kartu kreditnya. Jadi ini adalah salah satu contoh service yang nggak langsung tadi itu ya, yang nggak langsung. Jadi interaksinya nggak dilakukan langsung orang dengan orang ketemu atau mungkin langsung ngobrol langsung gitu ya. Jadi melalui surat atau melalui media nggak langsung lainnya. Kemudian yang kedua ada namanya teknologi mediated encounters. Jadi yang disebut di sini lebih ke mediasinya ya, lebih teknologi sebagai mediatornya. Artinya di situ ada komunikasi secara langsung, ada komunikasi antara dua pihak atau lebih secara langsung yang dilakukan secara real time, cuman menggunakan teknologi gitu ya. Berarti mereka nggak face to face gitu ya. Berarti mereka lagi di tempat yang berbeda. Nah ini berbeda dengan yang sebelumnya tadi ya. Kalau yang ini memang lebih ditonjolkan adalah teknologinya dan dilakukannya secara real time. Kalau yang pertama tadi nggak real time. Dan yang terakhir adalah face to face encounters ya. Ini jelas banget dari kata-katanya bahwa ini adalah encounters yang di-deliver yang terjadi dengan adanya pertemuan dari beberapa pihak tersebut secara langsung gitu ya, secara face to face, muka dengan muka gitu. Jadi ini ada beberapa jenis. Beberapa jenis ini nanti memang berpengaruh ya terhadap terhadap bagaimana seorang provider itu bisa mengelola encountersnya gitu ya. Di titik mana seharusnya mereka memberikan prioritas terhadap servisnya. Kemudian yang bagian terakhir sih ini kalau berkait service encounters tadi itu, di mana aja biasanya customer itu bisa ngerasa seneng atau nggak seneng gitu ya terhadap sebuah service encounters gitu ya. Aspek-aspek apa aja yang biasanya berpengaruh gitu. Nah, yang pertama di sini disebutin recovery ya. Recovery itu service recovery itu kalau misalnya jelas ya ini dari kata-katanya recovery itu ngembaliin keadaan jadi baik kembali gitu ya. Nah, ini kalau konteksnya di situ ada error, ada failures gitu ya. Jadi kalau misalnya ada something yang kita udah lakuin salah gitu ya, kemudian kita mau memperbaiki itu namanya recovery. Nah, seberapa baik recovery-nya gitu kan. Kalau misalnya kita salah, kemudian recovery-nya kita bagus dan sesuai dengan konteks masalah yang kita hadapi, solusinya ditemukan dan itu bisa memberikan solusi yang sesuai dengan ekspektasi customer, maka mungkin customer nggak akan
terlalu kecewa, atau mungkin sebaliknya customer justru merasa seneng gitu kan ya. Oke, mungkin customer ngerti akhirnya, oke, ini kesalahan yang manusiawi banget, tapi yang paling penting adalah gimana cara merecovery-nya gitu kan. Ketika perusahaan provider itu recovery-nya baik banget, maka bisa jadi mereka justru berbalik menjadi puas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah adaptability ya. Itu seberapa employee itu atau pegawai-pegawai yang berhubungan dengan kita, kalau misalnya kita nelpon customer service ya berarti dia yang pegawai customer service itu. Kalau misalnya ke hotel berarti ya orang-orang yang berhadapan dengan kita pada waktu itu, resepsionis mungkin atau bellboy dan lain sebagainya. Itu seberapa mereka responsif ya terhadap kebutuhan customer sama permintaan kita gitu ya. Itu masuk di adaptability. Kemudian yang berikutnya adalah spontanitas. Jadi spontanitas dari pegawai-pegawai tadi gitu ya. Jadi kalau adaptability itu lebih ke ngerespon dan memahami tentang em, apa namanya permasalahan atau request dari kita. Kalau spontanitas ini lebih seberapa tanggap mereka untuk tadi ya untuk merespon masalah kita gitu kan. Nah, yang terakhir adalah coping ya. Coping ini sebenarnya lebih cope ini apa ya artinya? Cope ini lebih ke penyelesaian sebuah masalah ya, penyelesaian atau mungkin pencarian solusi dari sebuah problem gitu ya. Jadi seberapa pegawai-pegawai itu seberapa baik dalam mencari solusi, seberapa baik solusi yang mereka temukan juga, yang mereka berikan itu juga penting bagi seorang customer gitu ya. Makanya di sini sebutin empat hal ini bisa menjadi sumber dari seneng atau nggak senengnya seorang customer ketika mereka berada pada service encounters ya, ketika mereka lagi dilayani oleh provider gitu, atau bagian dari provider atau pegawai provider siapapun itu yang menjadi bagian dari provider. Oke, jadi itu tadi ada 4 dan saya kira itu semuanya gampang dipahami ya. Oke, thank you semuanya. Itu semuanya materi untuk sesi kali ini. Thank you atas perhatiannya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.